Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Ivan Rasyad Syakwil, saya Eloni Arlina, saya Irma Syafina Ramadhani, saya Indi Fitiani, saya Vesota Fatoni. Yes. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada penjelasan terkait dengan profil usaha di toko telur Mitra Jaya Raya ini sendiri. Toko telur Mitra Jaya Raya ini sendiri berdiri sejak tahun 2004, yang dimana ini merupakan usaha turun-temurun keluarga. Kemudian lokasi toko telur Mitra Jaya Raya ini sendiri terletak di Jalan Surya Kencana atau Pasar Surya Kencana di Kota Bogor. Produk utama yang dijual merupakan telur ayam dan telur asin. Kemudian tantangan dari toko telur ini sendiri yaitu persaingan dengan toko lain, yang dimana banyak sekali toko yang menjual telur di Pasar Surya Kencana dan tentu persaingan yang sangat ketat. Kemudian untuk harga beli untuk telur ayam sendiri seharga 23.000 per kilogram atau 345.000 per peti yang berisikan 15 kilogram. Nah, oleh karena itu dijualnya dengan harga 28.000 per kilogram dan 420.000 per kilogram yang berisikan 15 kilogram. Nah, untuk telur asin sendiri itu dijual dengan harga 15.000 per butir. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi di toko telur ini sendiri yaitu terdiri dari pertama ada pemilik, kasir, kurir, dan pelayan. Oke, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, produk yang ditawarkan di toko telur Mitra Jaya Raya ini sendiri berupa telur ayam dan telur asin. Oke, selanjutnya ada pengembangan usaha. Yang pertama ada awal usaha. Usaha ini didirikan pada tahun 2004. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, usaha ini merupakan usaha turun-temurun. Kemudian yang kedua ada hambatan penjualan yang telah dijelaskan juga tadi, yaitu persaingan yang sangat ketat di Pasar Surya Kencana itu sendiri, karena banyak sekali yang menjual bahan-bahan makanan atau mungkin seperti toko ini sendiri, yaitu berupa telur. Kemudian yang terakhir ada inovasi layanan. Inovasi dalam pelayanan diwujudkan melalui sistem yang fleksibel, yang dimana pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih. Jadi jika pelanggan ingin membeli toko telur di toko telur ini, mereka dibebaskan untuk memilih telur yang bagaimana bentuknya dan tidak dipilihkan oleh penjualnya. Oke, nah di sini ada analisis dan penomoran akun yang dimana di tabel ini berisikan berbagai macam akun-akun yang tersedia. Yang pertama untuk nomor akun 1 yaitu merupakan aset, meliputi kas, piutang, persediaan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, kendaraan, komputer, dan akumulasi penyusutan. Kemudian yang nomor akun kedua ada liabilitas seperti utang dagang atau utang payable. Kemudian yang ketiga ada ekuitas, yaitu termasuk modal, price, laba ditahan, dan ikhtisar laba rugi. Kemudian nomor akun 4 ada pendapatan, yang dimana berisi penjualan, ongkos kirim, dan diskon penjualan. Kemudian nomor akun kelima ada pembelian, yaitu pembelian barang dagang, ongkos angkut, dan diskon pembelian. Nah, yang di terakhir nomor akun 6 ada beban, yaitu berupa biaya operasional seperti listrik, sewa, bahan bakar, gaji, serta penyusutan. Di sini ada jurnal khusus pembelian toko Mitra Jaya Raya. Total nilai pembelian selama periode Februari sampai dengan April 2025 sebesar 668.955.000, yang dimana nilai ini mencerminkan peningkatan aset dalam bentuk persediaan yang nantinya akan digunakan dalam proses penjualan. Selanjutnya ada jurnal khusus penjualan. Toko telur Mitra Jaya Raya ini tuh mencatat 42 transaksi penjualan kredit selama periode Februari sampai dengan April 2025 kepada berbagai pelanggan seperti Venus, Raffles, Highland, dan juga Mapel. Total penjualan kredit ini mencapai 282.660.000 dengan HPP sebesar 232.635.000.
Selanjutnya di sini ada jurnal khusus penerimaan kas. Jadi pada periode Februari sampai dengan April 2025, Toko Telur Mitra Jaya Raya ini tuh mencatat penerimaan kas sebesar 1.488.680.000. Rinciannya itu ada 215.460.000 berasal dari pelunasan piutang dagang dan 1.273.220.000 berasal dari penjualan tunai dan lain-lain. Selanjutnya ada jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi pada Februari sampai dengan April 2025, Toko Telur Mitra Jaya Raya ini mencatat pengeluaran dengan total 450.945.000. Rinciannya meliputi 353.970.000 untuk pembayaran utang dagang, 3.500.000 dan 375.000 untuk pembelian perlengkapan seperti kantong plastik, nota dan lain sebagainya. Nah, rekapan jurnal ini menunjukkan keseimbangan antara debit dan kredit dan juga keseimbangan antara operasional dan lain sebagainya. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar berisi berbagai akun untuk meringkas transaksi yang telah tercatat di jurnal. Buku besar dibuat untuk mempermudah melihat saldo akhir pada setiap akunnya. Contohnya adalah jika kita ingin melihat saldo akhir pada kas, kita hanya perlu melihat di buku besar bahwa saldo di kas adalah di debit sebesar 1.132.735.000. Lalu selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar menyajikan seluruh saldo akun yang tercatat dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Untuk periode di sini ada untuk di bulan Februari sampai April 2025. Toko Telur Mitra Jaya Raya mencatat masing-masing saldo debit kredit sebesar Rp2.144.712.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jurnal selanjutnya adalah jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mengetahui penurunan dari aset tetap yang terdapat pada Toko Mitra Jaya Raya ini. Nah, untuk itu terdapat beberapa aset yang terdapat di toko seperti komputer, kendaraan, dan timbangan yang tentunya aset tersebut dapat menurun seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu perlu dihitung dengan jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang digunakan oleh Toko Mitra Jaya Raya ini kami gunakan dengan metode garis lurus yang menghitung antara harga beli dikurangi dengan asumsi nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis. Lalu untuk pencatatannya itu, untuk jurnal penyesuaiannya ketika akan mencatat nilai penyusutan setiap aset tetapnya itu, beban penyusutan pada debit dan akumulasi penyusutan pada kredit. Lalu selanjutnya adalah kertas kerja. Untuk kertas kerja yang kami gunakan untuk mencatat pada Toko Mitra Jaya Raya ini menggunakan model 12 kolom yang mana terdapat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu laporan laba rugi, dan ada neraca saldo. Untuk neraca saldo ini terdapat pada akumulasi dari setiap akun yang terdapat pada buku besar. Lalu jurnal penyesuaian ini dihitung ketika menghitung penyesuaian dari aset tetap. Lalu untuk neraca saldo setelah disesuaikan ini merupakan hasil perhitungan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk penghitungannya adalah ketika debit ketemu dengan debit maka hasilnya akan ditambah. Lalu ketika kredit bertemu dengan kredit maka hasilnya akan ditambah. Namun ketika debit bertemu dengan kredit maka hasilnya akan dikurang. Namun dengan peletakan nominal yang berada pada saldo akun normal tersebut. Lalu terdapat laporan laba rugi. Nah, untuk laba rugi ini terdapat pengkhususan akun yang terdapat pada laba rugi hanya akun-akun nominal yang diletakkan seperti pendapatan dan beban. Sehingga akhir dari laporan laba rugi ini dapat melihat apakah kondisi keuangan dari Toko Mitra Jaya Raya itu laba ataupun rugi. Lalu selanjutnya adalah neraca saldo. Untuk neraca saldo ini hanya akun real yang terdapat pada neraca saldo seperti akun yang bernomor 1, 2, dan 3 atau untuk akun aset.
utang dan modal. Baik, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat untuk melihat kondisi keuangan pada toko Mitra Jaya Raya. Untuk komponen untuk menghitung laporan laba rugi ini mencakup pendapatan, beban pokok penjualan, lalu ada beban operasional. Nah, untuk menghitungnya ini, untuk menghasilkan laba kotornya ini dapat dihitung dengan pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan, sehingga dari aktivitas penjualan dari toko Mitra Jaya Raya ini menghasilkan laba kotor sebesar 1.323.245.000. Namun dari laba kotor ini masih perlu dikurangi dengan seluruh beban operasional, maka sehingga menghasilkan beban operasionalnya ini 53.417.500, maka memperoleh laba bersih sebesar 1.269.827.500, yang menandakan bahwa dari laporan laba rugi ini kondisi dari toko Mitra Jaya Raya ini memperoleh laba. Baik, selanjutnya adalah laporan ekuitas atau yang biasa disebut dengan laporan perubahan modal. Untuk laporan dari ekuitas ini dapat memperlihatkan naik atau turunnya modal pada aktivitas dari usaha tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa modal awal per satu periode 2025 ini sebesar 268.530.000. Nah, lalu telah didapat juga laba bersih per 30 April sebesar 1.269.227.500. Dengan price-nya 0, maka modal lahir per 30 April 2025 adalah sebesar 1.557.500. Maka dari modal yang disetor pada awal periode, pada periode Februari 2025, dan dibandingkan dengan modal akhir dari April 2025 ini mengalami kenaikan sebesar laba bersihnya yaitu 1.269.827.500. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau laporan neraca, yaitu menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan berakhir pada akuntansi per 30 April 2025. Toko Mitra Jaya mencatat total aset sebesar 1.843.342.500. Dan pada laporan tersebut dapat dilihat total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas, yaitu rupiah 1.853.342.500 yang menunjukkan laporan keuangan ini seimbang. Lalu untuk jurnal penutup pada periode Februari sampai April 2025, Toko Telur Mitra Jaya melakukan proses penutupan akun untuk mengakhiri siklus akuntansi. Dan total saldo debit dan kredit dalam jurnal penutup masing-masing tercatat sebesar 2.899.125.000. Lalu ada neraca saldo setelah penutup, yaitu berdasarkan data Toko Mitra Jaya Raya periode Februari sampai April 2025. Neraca saldo setelah penutupan hanya muat akan akun real, yaitu aset lancar, aset tetap, akumulasi penyusutan, kewajiban seperti utang usaha, dan ekuitas yang terdiri dari modal dan laba ditahan. Lalu untuk kesimpulan, kegiatan project based learning di Toko Mitra Jaya Raya menunjukkan bahwa pemilik menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis. Pencatatan masih sebatas operasional harian tanpa laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui proyek ini, mahasiswa menyusun siklus akuntansi dagang lengkap mulai dari identifikasi transaksi hingga laporan keuangan. Hasilnya diperoleh informasi keuangan yang akurat terhadap evaluasi kinerja usaha. Untuk sarannya ada 4, yaitu menyusun laporan keuangan secara berkala untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, mengelola persediaan dengan kartu stok agar jumlah barang tetap terkontrol, mengikuti pelatihan keuangan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan akuntansi, lalu bekerjasama dengan mahasiswa ataupun ahli akuntansi dalam perkembangan pencatatan awal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.